Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Puspita Dewi. Nama saya Putri Fadila. Nah, jadi kami akan membuat video singkat untuk mata kuliah BOC kami di Magister Universitas Ciputra Makassar. Nah, jadi kami akan menjelaskan di sini analisis Lean startup dan reputasi organisasi pada startup yang kami buat, yaitu Karasera. Dia seperti usaha fitted t-shirt wanita yang berbasis social commerce di Makassar. Nah, jadi pada video kali ini kami akan membahas analisis startup kami, fitted t-shirt wanita yang Karasera ini yang berbasis social commerce di Makassar dengan menggunakan pendekatan minimum viable product atau MVP yang biasa kita kenal dengan MVP serta kerangka Lean startup. Nah, jadi topik ini itu kami pilih karena sesuai dengan fashion business Gen Z di Indonesia Timur, yang memiliki tantangannya yang cukup berbeda dibandingkan wilayah pusat seperti Jawa, Jakarta, dan lain-lain. Nah, terutama terkait pada kecocokan ukuran, kenyamanan bahan, dan logistik regionalnya. Nah, oleh karena itu, analisis teoritis ini itu penting untuk melihat bagaimana sih startup bisa mencapai product market fit sekaligus menjaga reputasi organisasinya. Nah, kemudian alasan kami memilih analisis teoritis ini. Jadi pendekatan teori yang digunakan dalam analisis ini itu seperti yang saya bilang tadi, minimum viable product atau MVP dan Lean startup bagi konsumen. Nah, jadi dalam kasus ini itu MVP berupa fitted t-shirt wanita dengan 3 ukuran dasar, yaitu S, M, dan L. Nah, serta beberapa pilihan warna. Fokus utamanya itu bukan pada variasi desainnya, tapi bagaimana sih cuttingannya ini fit yang pas dan kenyamanan bahannya. Ya, jadi hipotesis yang ingin diuji adalah apakah konsumen Gen Z di Makassar dan Indonesia Timur ini bersedia hendak membayar harga terjangkau untuk produk ini yang memiliki bahan yang premium dan nyaman. Nah, kemudian sementara itu Lean startup ini dipilih karena dia menekankan eksperimen yang cepat. Nah, dan juga pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi tidak seperti startup ini itu kita di sini tidak langsung memproduksi dalam skala yang besar langsung 1000 pieces ataupun bagaimana, tapi kami mulai dari batch kecil, mungkin sekitar minimum 50 sampai 100 pieces per warna. Namun disesuaikan juga dengan kebutuhan yang ingin kami pasarkan. Nah, jadi kita bisa meminimalisir jika pun ada risiko kerugian. Nah, itu bisa kami tekan di situ. Nah, jadi secara teoritis ini sebenarnya pendekatan ini itu membantu startup menghindari kegagalan akibat salah membaca kebutuhan pasar. Jangan sampai kita membuat produk yang banyak tapi kita belum tahu apakah ini tuh target pasarnya itu sudah betul atau belum. Nah, seperti yang terjadi di industri fashion, seperti yang pengalaman saya sebelumnya begitu. Nah, kemudian kita akan berpindah ke pembahasan teori dan analisis kasusnya. Nah, untuk penerapan MVP pada startupnya di sini. Nah, jadi dalam kasus ini tuh MVP ini tuh dirancang dengan fokus pada satu model fitted t-shirt. Jadi kita di sini buat model, dalam satu model kita akan membuat 3 ukuran dasar. Dan untuk pendistribusian produknya itu kita akan pasarkan melalui Instagram, TikTok, Shopee, dan juga kita akan menggunakan WhatsApp Business. Nah, untuk pemberlakuan sistem COD dan pick up poin di Makassar, kita digunakan ini untuk menguji kecepatan pengiriman atau biasa kita sebut dengan last mile delivery. Nah, jadi strategi ini itu menunjukkan bahwa startup yang kita buat ini itu ingin menguasai pasar lokal terlebih dahulu sebelum kita ekspansi regional seperti mungkin usaha-usaha yang mirip seperti ini tapi sudah berjalan jauh sebelum kita mulai. Nah, yang mereka sekarang sudah ekspansi regional. Mungkin seperti yang diketahui seperti Joy Basic dan lain-lain, itu sudah ekspansinya sudah regional. Nah, kemudian untuk yang Lean startup build measure learn-nya. Jadi pertama-tama di sini mungkin akan saya jelaskan pada tahap build-nya. Jadi startup kita ini memproduksi t-shirt kan dalam jumlah yang terbatas, dan kita kan juga buat konten-konten seperti video try on. Nah, video try on ini kita akan manfaatkan model-model lokal yang ada di daerah kami di Makassar. Nah, tujuannya apa? Agar konsumen di sini itu merasa produk ini itu lebih relevan dengan tubuh dan gaya hidup yang ada di wilayah ini di Indonesia Timur. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua, yaitu pada tahap measure.
Jadi di sini itu startup mengukur engagement media sosial sama conversion rate-nya dari Instagram ke WhatsApp. Kita juga di sini juga startup ini juga itu menghitung berapa sih tingkat return produknya, serta gimana sih feedback konsumen terhadap ukuran dan kenyamanan bahan. Apakah feedbacknya bagus, apakah feedbacknya buruk. Kita di sini akan melakukan pengecekan lagi. Nah, kemudian untuk tahap learn, nah jadi hasil dari evaluasi dari feedback itu, untuk ini kita gunakan untuk menentukan langkah lanjutannya. Jadi jika yang kita dapatkan ini feedback yang positif, nah kita akan genjot dan produksi akan ditingkatkan lebih lagi, dan kita akan tambah warna yang baru mungkin, atau variasi desain atau ukuran jika ada pun requestan ingin yang bisa ukurannya lebih besar lagi, ataupun mungkin yang petite size kayak gitu. Nah, untuk dan kemudian jika feedbacknya negatif, terutama terkait ukuran dan harga, karena yang biasa diproblemkan sepengalaman saya di bidang fashion itu rata-rata dia itu ukuran dan harga. Nah, maka kita sebagai pemilik startup perlu melakukan literasi lagi dan penyesuaian biaya produksi. Apakah kita tekankan lagi harganya kah, atau kita melakukan pengurangan di bagian apanya kah, seperti itu. Ya, selanjutnya ada product market fit atau yang biasa disebut dengan PMV. Ini diukur melalui indikator seperti Net Promoter Score di atas 50 dan repeat order dari customer kami dalam jangka waktu 60 hari. Nah, serta tingginya permintaan organik melalui DM atau WhatsApp. Jika indikator ini tercapai, maka produk dapat dikenakan dengan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya ada implikasi terhadap organizational reputation. Dalam bisnis social commerce, reputasi organisasi sangat dipengaruhi oleh inovasi, kesalahan, dan konflik. Inovasi berupa fit dan bahan yang nyaman dapat membangun reputasi sebagai brand yang memahami kebutuhan Gen Z regional. Namun, jika klaim tersebut tidak sesuai kenyataan, reputasi dapat langsung turun. Kesalahan kualitas seperti ukuran yang tidak konsisten ataupun kesalahan logistik dapat merusak kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, transparansi, penukaran gratis, dan refund menjadi strategi penting dalam menjaga reputasi kami. Betul. Terus selanjutnya, konflik dengan pelanggan yang viral di media sosial juga sangat berisiko memicunya cancel culture. Jika ditangani dengan empati dan tanggung jawab, konflik tersebut juga dapat memperkuat citra brand. Ya, betul sekali. Ya, selanjutnya ada roadmap strategis kami dalam 1 tahun yang mendatang. Jadi kami membaginya dalam 4 fase. Jadi fase pertama itu bulan 1 sampai bulan 3 fokus pada validasi MVP dengan target memastikan fit dan kenyamanan produk serta mencapai retention rate di atas 30%. Terus fase kedua bulan 4 sampai bulan 6 fokus pada scaling lokal dan membangun kepercayaan customer melalui penambahan warna terbatas dan kerjasama dengan micro-influencer yang ada di Makassar, tertentunya itu di Gen Z. Fase ketiga bulan 7 sampai bulan 9 adalah pengujian distribusi regional ke kota-kota Indonesia Timur contohnya seperti Kendari atau Palu. Dan fase terakhir yaitu bulan 10 sampai bulan 12 ada konsolidasi produk market fit dan persiapan scaling produksi. Sebagai kesimpulan, keberhasilan startup t-shirt wanita ini sangat bergantung pada kemampuan menjaga janji, fit, dan kenyamanan, serta mengelola inovasi, kesalahan, dan konflik secara transparan. Dengan pendekatan lean startup dan roadmap strategis yang tepat, startup tidak hanya dapat mencapai produk market fit, tapi juga dapat membangun reputasi organisasi yang kuat dan berkelanjutan. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih.